استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. نوينا كما نوى اسلافنا الصالحون في افتتاح مجالسهم. الفاتحة حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى جميع مشايخنا ومشايخنا ومشاهد البلدة وخصوصا إلى روحي الشيخ العالم العلامة المحدث يوسف بن إسماعيل النبهاني، وإلى روحي العلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن سعيد محمد عبادي اللهجي وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم في الجنة، وأن الله يعيد علينا من أسرار وأنوار علوم بركات في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله علينا متشابها فنتبع الهوى. أما بعد، وبالسند المتصل إلى العالم الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين، إلى قوله وأن أم سعيد رضي الله تعالى عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وأنا عندها فقال: هل من غداء؟ فقالت: عندنا خبز وتمر وخل. فقال: نعم الإدام الخل، اللهم بارك في الخل فإنه كان إدام الأنبياء قبلي ولم يكفر بيت فيه خل. وهذا مدح للخل بحسب الوقت كما قاله ابن القيم، لا لتفضيله على غيره، بل هو جبر لقلب من قدمه له صلى الله عليه وسلم وتطيبا لنفسه لا تفضيلا له على غيره، إذ لو حضر نحو لحم أو عسل أو لبن لكان أحق بالمدح. وبهذا علم أنه لا تنافي بين هذا وبين قوله بئس الإدام الخل. Masih tentang apa yang dimakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu wa an ummi Sa'id radhiyallahu taala anha qalat, daripada Ummu Sa'id radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Aisyah wa ana indaha. Masuk Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ke rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, wa ana indaha, dan aku ada pada beliau. Jadi ketika Rasul masuk ke rumah Sayyidatuna Aisyah, Ummu Sa'id ini ada di wadah Sayyidatuna Aisyah.
Faqala, lalu beliau bersabda, hal min ghadain. Lalu Nabi bertakun lawan Sayyidatuna Aisyah, hal min ghadain, apakah ada makan siang? Faqalat, lalu kemudian menjawab Sayyidatuna Aisyah, indana khubzun wa tamrun wa khallun. Ada, kami cuman ada apa? Khubzun, roti, wa tamrun, kurma, wa khallun, dan cuka. Itu aja. Indana khubzun wa tamrun wa khallun. 3 macam. Roti, kurma, dan cuka. Ini yang ditakunakan oleh Rasul makan siang. Ghada yaitu makan siang. Faqala, lalu Nabi pun bersabda, imbah mendengar jawaban itu tadi, ni'mal idamu al-khallu. Sebagus-bagusnya lauk pauk adalah cuka. Di sini kan pujian terhadap cuka yang ada tadi pada Sayyidatuna Aisyah. Karena di bawah dijelaskan bukan berarti cuka itu paling bagus lauk, ada. Tapi ini penjelasannya karena ada di bawahnya. Faqala, lalu kemudian ni'mal idamu al-khallu. Sebaik-baiknya lauk pauk itu adalah cuka. Allahumma barik fil khalli. Lalu kemudian beliau mendoakan, ya Allah berkahi fil khall, pada cuka. Jadi makanan yang ada cuka itu didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik fil khall. Ya Allah berkahilah pada cuka. Jadi satu saat kita makan makanan yang ada cukanya, maka itu masuk ke dalam doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti acar itu kan ada cuka. Maka kalau kita memakan, insya Allah masuk ke dalam kategori doa yang dipanjatkan oleh Rasul, yaitu keberkahan. Fa innahu kana idamal anbiya'i qabli. Maka sesungguhnya cuka itu tadi apa? Idamal anbiya, lauk pauknya para nabi, qabli, sebelum aku. Jadi termasuk makanan pokok daripada para nabi itu adalah cuka. Jadi hampir kada ada tertinggal yang namanya cuka. Bahkan nabi-nabi sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah cuka. Walam yakfar baitun fihi khallun, dan tidaklah yakfar itu tidak akan kosong, sunyi satu rumah yang mana di dalam rumah itu ada cukanya. Artinya akan tidak kada pernah menjadi kosong rumah selama ada cuka di dalam rumah itu tadi. Hanya orang Bahari, seingat ulun ya, di kampung-kampung itu ada aja bisi botol berisi cuka. Rata-rata ada botol-botol. Cukanya mau ulah sorongan. Cuka apa ngarannya? Cuka duku. Rata-rata itu ada di rumah, masya Allah, bersimpanan. Entah apakah memang karena berdasarkan hadis, mungkin guru-guru Bahari sudah menyampaikan jangan kadada rumah cuka. Biasakan ada cuka, ada uyah, jangan sampai kadada. Itu termasuk sunnah. Ini lauk pauknya Nabi adalah cuka. Istilahnya kayak sesuatu yang pokok yang harus ada itu cuka. Kalau kita kan apa yang biasanya harus ada tuh kalau makan? Kalau di Jawa tuh tempe. Tempe itu kada tertinggal. Harus ada kalau makan, walaupun ada ayam, ada intalu, tapi tempe tetap ada. Karena termasuk apa jurang tuh pokok gitu. Tempe, sambal, keropok. Itu biar kada lauk lagi sudah cukup aja sudah itu. Ya. Nah, kalau Nabi, subhanallah, mereka hanya cuka. Tapi ya mungkin ada tambahan-tambahan lain. Cuman yang namanya cuka itu kada tertinggal. Lalu kemudian wahada madhun, dan ini adalah pujian lil khalli terhadap cuka bihasabil waqti, sesuai dengan kondisi waktu. Jadi ketika disurungi orang cuka, maka dipujilah cuka itu tadi.
oh sebagus-bagusnya makanan lauk pauk adalah cuka, karena nang disurungi cuka. Coba seandainya nang disurungi daging, maka nang dipuji daging. Sebaik-baik lauk pauk adalah daging, karena daging di hadapan. Nah, lalu di sini ujar Ibnu Qayyim apa? Bukan berarti Nabi melebihkan cuka daripada yang lain. Jadi kalau seandainya ada yang lain, maka lain mungkin lebih bagus. Tapi karena nang disurung cuka, maka dipujilah cuka itu tadi. La li tafdilihi kama qalahu Ibnu Qayyim, sebagaimana telah mengatakan bahwasanya pujian untuk cuka ini sesuai dengan kondisi waktu, sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim. La li tafdilihi, bukan untuk melebihkannya, ala ghairihi, ke atas selain daripada cuka. Bal huwa jabrun, akan tetapi ia jabar. Apa jurang tu? Penambal, penghibur li qalbin, terhadap hati. Menghibur hati kepada orang yang menyurungi, menyenangkan hati terhadap orang yang menyurungi. Kalau orang menyurungi dihapak langsung, sakit hati orang. Orang menyurungi bepang, kita beelang bepang yang disurungi, bah ya, udah jauh-jauh datang soalnya bepang yang disurung, sakit hati ya orang. Tapi puji, senangkan hati orang. Kayak apa? Untuk supaya menjadi inya tersenyum, walaupun yang disurung tadi ala kadarnya. Senangkan saja hatinya. Karena sebagaimana ini Rasul mempraktekkan, maka kita pun juga mengikuti bagaimana Rasul menyenangkan hati orang. Jabrun liqalbi man qaddamahu lahu sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai jabar, penutup, penghibur terhadap hati man qaddamahu, orang yang menyuguhkannya lahu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan nyaman juga kalau kita disurungi orang lalu kita pindah, masyaallah nyaman bana wadepian ini, terima kasih. Walaupun mungkin ada sedikit rasa pahit-pahit, kada apa-apa, diam aja, terima aja, senangkan aja hati orang. Wa tadhiban li nafsihi, dan juga untuk apa? Tadhib, menyenangkan juga untuk diri serongan. Ketika kita beelang disurungi kita nyaman, kita puji dan juga menghibur hati kita juga. Pokoknya nyaman aja sudah ini. Amun kita sendiri sudah mahapak, lalu kemudian kita pun makan kada nyaman juga, mahapak dulu sudah. Terima aja sudah, alhamdulillah. Disurungi orang sudah, alhamdulillah, kita beelang. Ini ada juga yang menyurungi, tapi muha kada nyaman juga dimakan jadinya. Muhanya masa menyurungi, tapi sambil masa muha. Bapak nyok sini. Paling-paling ujung-ujungnya kena jam duit pulang. Menyurungnya aja banyak, cuman mau kada nyaman, ini minum pun kada nyaman. Walaupun yang disurung nyaman tapi kada nyaman. Tapi kalau yang menyurungi ini nyaman juga, walaupun cuma sekedar banyu aja, banyu putih ditambahi teh, tambahi gula, kan nyaman aja. Kemudian menyurunginya pulang sambil senyum, sambil nyamanlah muhanya, nikmat. Makanya ada penyair mengatakan, basyashatu wajhil mar'i khairun minal kira. Berseri-seri wajah seseorang yang menyuguhkan makanan itu lebih bagus daripada suguhan. Walaupun kada disuguhi tapi nyaman sambutan, itu kita nambah elang nyaman juga. Wa kaifa liman yu'til kira wa huwa yadhak. Lalu bagaimana kalau ada orang yang menyurungi sedangkan ia tersenyum, tertawa sambil menyurungi. Oh, jadi nang disurungi ini pun nyaman makan, bertambah terus. Subhanallah ya. Hari Jumat tadi ulun kedatangan tamu. Tamu ini termasuk orang besar. Ulun kada menyangka juga. Mungkin kalau pian buka di YouTube rancak ada ngarannya Gus Reza. Anak dari pimpinan almarhum Pondok Pesantren Pelosok Kediri. Itu beliau pertama kali datang ke Banjarmasin, dan dulu beliau juga kuliahnya di Ahqaf. Di pas terbelujur ada kunjungan ke Banjar, entah siapa yang mengundang, tahu-tahu ada berita di Banjarmasin. Nah, kemudian ulun telepon, akhirnya bisa mampir ke rumah. Ini kesempatan hasilnya emas, karena orang ini orang
sudah apa jurang digadang-gadang dicalonkan jadi calon apa ketua PBNU apa mau. Jadi nang saingannya kan Gus Baha, Gus Reza, Gus Kausar. Ini bukan gus-gusan berataan, tapi lain gusuran lain ya. Gus itu anak kiai, anak tuan guru di Kiau Gus kalau di Jawa. Karena yang banyak sudah jadi kiai benar hanya kiai jadinya sudah besar kiai. Tapi kalau sebelum jadi kiai anak biasanya dikiranya Gus. Itu di Jawa. Kalau di wadah kita anak tuan guru, kenapa kiawannya? Kada dae sama ngaran yang gitu ya kiawannya juga kada da. Ya. Kalau di mana di Madura lain pulang kiawannya. Kalau anak kiai itu kalau kada salah kiawannya bendera. Tahu bujur kah ucapannya kada tahu, mungkin kalau ada orang Madura, kalau salah bujur kah. Itu penghormatan mereka kepada anak kiai. Jadi ada ucapan atau kiawan yang secara khusus. Kayak kita mengenai kalau anak Habib di Kiau, aib. Itu kan ihtiraman, menghargai. Nah, cuman kita anak tuan guru, kada ada di Kiau pokoknya sama aja ngarannya Anang, ya Anang juga di Kiau tetap ya. Kada ada tambahan. Tapi ya kada apa yang penting hormatnya. Kada nang sekedar kada sebatas kiawan aja tapi kada menghormati. Maka lebih baik biasa aja tapi hormat itu lebih bagus. Ya. Memang tradisi Jawa Madura itu lawan kiai dan anaknya kiai itu luar biasa hormat. Kalau sudah kiai, masya Allah kada wani bergerak. Ini tentu anak pondok ya. Namun nang kada pondok ya lain lagi. Anak-anak pondok itu luar biasa. Pondok pesantren Jawa. Anaknya pun juga sama. Kalau sudah anak kiai, wah dihormati banget. Kada usah anak kiai, ayam kiai lewat bersetopan berat. Ayam kiai, stop dulu, jangan ada lewat. Ya. Karena apa? Ayamnya padahal kuda pernah ada juga kuda. Kuda ini kuda kiai, bisi anak. Kuda juga apa anaknya? Bisi anak kuda dan si santri ini tahu ini kuda kiai dulu bisi anak dan anaknya kuda ini lewat pas orang ini sudah jadi orang besar juga jadi kiai, tahu ada anaknya kuda kiai lewat, stopnya keduanya berjalan. Padahal keturunannya aja tuh latihan, lain kuda kiai lain keturunan kuda kiai. Begitu hormatnya. Ya. Memang beda tradisi kita lawan orang-orang yang di Jawa dan Madura itu sedikit beda ya. Terutama dalam masalah adab kepada orang-orang besar. Kalau kita sini kan kadang biasa-biasa aja ya. Tapi ini sudah mulai alhamdulillah kita orang ini masya Allah sudah, terutama para anak-anak santri bagus sudah. Kayak di Darussalam guru lewat berdiamannya. Tapi banyak lewat. Ini ada, tapi itu memang santriwati ya. Ini termasuk antik juga. Kalau yang lain kan, kalau kita lewat tuh, masya Allah. Ini kada pas ulun lewat aku apian gugu kah di sini aja. Masya Allah tertawa. Tapi ternyata memang orangnya sedikit antik juga. Mbak itu pas sudah lewat dadah gugu. Antik juga. Ada kawa ini di luar di luar apa jorong tuh? Di luar standar. Kalau nang lain betul lo kedawani, jangankan mangkat kepala, kalau bepender tuh kedawani, mangkat kepala kalau. Nah itu masya Allah hasilnya perkembangan adab akhlaknya. Karena tahu di lakian wallah alam, tapi kayaknya sama mungkin. Tapi kalau bebinian masya Allah. Amin di lakian wallah alam karena tahu karena kadang mengajar di lakian jadi kita tahu. Tapi kalau bebinian masya Allah. Masya Allah. Wa tatiban li nafsihi, dan untuk menyenangkan kepada diri sendiri. Ketika kita memuji itu kan dengan sendirinya kita menghibur diri kita juga.
nyamannya makanannya. Walaupun sebenarnya kan nyaman, tapi ya kita senangkan diri kita, dan juga utamanya menyenangkan orang yang menyuguhkan tadi. La tafdilan lahu ala ghairihi, bukanlah melebihkan cuka tadi ala ghairihi ke atas selainnya. Jadi bukan berarti cuka yang paling afdol, kada. Sebelumnya ada hadis yang menyebutkan apa? Paling utamanya lauk itu adalah apa? Daging. Nah, di sini pulang disebutkan sebagus-bagusnya lauk adalah cuka. Jadi kada kontradiksi, kada pertentangan. Karena apa? Sesuai dengan kondisi. Rasul mengucapkan sesuai dengan kondisi. Ketika nang disuguhkan cuka, lalu dipujilah cuka. Karena lau hadara, seandainya datang nahwu lahmin, semisal daging, au asalin ataupun madu, au labanin ataupun susu, lakana, maka adalah ia ahaqqa bil madhi, lebih berhak untuk dipuji. Itu tadi, karena nang ada cuka aja, maka cukalah nang dipuji. Seandainya ada daging, ada madu, ada susu, maka ini lebih berhak untuk dipuji, karena memang kelebihannya lah ada lagi. Daging sudah jelas, madu jelas kelebihannya, kemudian susu jelas kelebihannya. Dari situ maka pujian yang tadi diucapkan oleh Rasul sesuai dengan kondisi waktu, bukan berarti melebihkan daripada yang lainnya. Itu ya. Wa bihadza, dan dengan ini, yaitu dengan hadis ini, ulama diketahui annahu la tanafiya baina hadza wa baina qawlihi bi'sal idamu al khallu. Annahu la tanafiya, bahwasanya tidak saling menafikan, kada bertentangan, baina hadza, antara ini, wa baina qawlihi, dan antara perkataan Rasul atau sabda Rasul, bi'sal idam. Bisa itu lawanan daripada nikmat. Nikmat sebagus-bagusnya, bisa seburuk-buruknya. Di riwayat lain disebutkan bi'sal idamu al khallu, seburuk-buruknya lauk pauk adalah cuka. Namun di dalam beberapa syarah disebutkan ini lain hadis. Jadi intisarinya kada ada pertentangan dalam perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala fadlu Aisyah 'ala an-nisa'i ka fadli ats-tsarid 'ala sa'ir at-ta'am. Dan diriwayatkan daripada sahabat Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, fadlu Aisyah, keutamaan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, ala nisa, ke atas perempuan-perempuan, ka fadli tsaridi, seperti keutamaan sarid, yaitu makanan bubur yang dicampur lawan daging, ala sairi ta'am, ke atas seluruh makanan-makanan. Jadi kan makanan macam-macam. Ada nang lebih apa jurang afdal, ada nang biasa. Kayak kalau kita makan di warung itu kan macam-macam pilihan. Mana nang lebih bagus, mana yang lebih afdal, ya tergantung selera. Tapi secara kesehatan misalnya, maka dokter menyarankan ini yang paling bagus, maka berarti itulah yang paling afdal. Walaupun selera kita kada cocok, ya. Kayak kita makan rumah makan Padang, amun orang kada tahu makan di rumah makan Padang ini kan, kalau kita duduk di meja itu kita kada memesan, datangkan beratan iwak, padahal kita kada memesan. Nah, nang kada tahu, cicipi sedikit-sedikit sampai seberataan, dicicipi sedikit-sedikit aja, padahal hitungnya seberataan habis. Dihitung makan seberataan tuh bang jadinya. Makanya
Kalau makan padang itu kan ada model gitu, ada yang kita pesan satu macam aja kan apa itu bisa juga. Tapi kalau kita duduk di meja, ini makan padang bonol lah misalnya, kalau makan padang kayak apa sederhana itu kalau kita duduk, turun keluaran. Nah, kalau kita tahu maka cukup napa nang kita cocok itu aja kita makan. Nang lain jangan digatuk-gatuk. Kalau digatuk, tegarak sedikit itu dihitung sudah. Daripada dihitung kita kada makan, baik makan habis sekali. Nyaman kada tahu ya itu bang tadi timbul tahu takajud bayarnya. Ya Allah berapa banyaknya. Padahal aku makan sedikit-sedikit aja, cicip-cicip aja. Ada kawa itu memang sudah caranya. Nah itu kan ada macam-macam nih, ada yang bagus, ada yang mungkin sekedar nyaman aja dari sisi kesehatan kada ada sehat sama sekali, ada yang malah bikin penyakit, tapi nyaman diuntung memang. Nah untuk kesehatan maka kita harus pilih yang afdal. Makanya di dalam Al-Quran itu apa? Makanan yang halalan thayyiban, yang halal tentu dengan cara yang kita dapatkan sesuai dengan anjuran syariat. Thayyiban itu adalah yang memberikan manfaat buat tubuh kita, bukan semata-mata hanya nyaman tapi bermanfaat untuk kesehatan. Itu yang paling penting. Nah kemudian di sini Rasul mengatakan fadlul Aisyah, keutamaan Sayyidatuna Aisyah. Ini pembahasan kalimat fadlu Aisyah ala nisa, keutamaan Sayyidatuna Aisyah atas perempuan. Ini ulama berbeda khilaf banyak. Namun intinya kita tetap mengagungkan semua istri Nabi. Kalau sebelum Nabi kawin dengan Aisyah, maka yang paling afdal adalah Sayyidatuna Khadijah. Ketika wafat Sayyidatuna Khadijah, lalu kemudian kawin dengan beginian perempuan-perempuan yang lain, maka di sini yang paling afdal di antara istri Nabi selain Khadijah, maka adalah Sayyidatuna Aisyah. Lalu kalau terkumpul misalnya Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Khadijah, maka kemudian ada anak-anak daripada Sayyidatuna Khadijah, maka yang paling afdal adalah kata ulama Sayyidatuna Fatimah. Ada yang melebihakan perempuan lain, ada sebelumnya lagi kan. Kalau secara keseluruhan ada perempuan namanya Imran bin Husain. Siapa? Binti Imran bin Husain. Yaitu mamanya Nabi Musa alaihissalam. Ini yang sebelumnya. Tapi untuk yang setelah Nabi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang paling afdal adalah Sayyidatuna Fatimah. Kenapa alasan ulama memilih Sayyidatuna Fatimah paling afdal? Sebab beliau adalah bid'atul Mustafa, bagian daripada darahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak lawan bini putus hubungan selesai. Tapi kalau anak kada ada putus-putus. Sebab apa? Darah daging. Maka dari sini paling afdal adalah Sayyidatuna Fatimah. Dan kemudian selanjutnya itu dzurriyyat beliau, keturunan-keturunan beliau yang sampai hari ini yang kita kenal dengan nama para habaib atau sadat. Itulah yang paling afdal. Sebab di tubuh mereka ada darahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kan ulama membandingkan antara habaib dengan ulama. Habaib walaupun kada alim itu masih lebih afdal daripada ulama yang alim. Sebab apa? Di dalam tubuhnya para habaib itu mengalir darahnya Rasul. Dan ketika seorang ulama hilang ilmunya, maka akan dikatakan terhadap ulama itu mantan ulama, bekas guru. Tapi kalau habaib kereda mantan habib ataupun bakas habib, kecuali habib palsu. Itu mantan habib, pernah jadi habib tapi akhirnya ditolak, maka mantan. Tapi kalau habib yang betul-betul dzurriyyatnya Rasul, kereda istilah bekas. Sampai hari kiamat mereka tetap membawa darahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Ibnu Hajar mengatakan ulama dengan habaib maka lebih afdal habaib daripada ulama.
dengan alasan tadi darahnya di tubuhnya mengalir darah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga dengan Sayyidatuna Aisyah lawan Sayyidatuna Khadijah dan Sayyidatuna Fatimah. Tiga perempuan ini kan termasuk yang paling afdal. Lalu di antara tiga mana? Yaitu Sayyidatuna Fatimah. Ketika sebelum kawin dengan yang lain, maka Sayyidatuna Khadijah paling afdal. Lalu kemudian setelah Sayyidatuna Khadijah meninggal dan di antara bini-bini Nabi, maka yang paling afdal adalah Aisyah. Nah, ini untuk keyakinan kita sebagai ahli sunnah wal jamaah seperti itu. Jadi ujar Imam Subki, walladzina dinu, dan yang kita meyakini mengenai paling afdal yaitu adalah anna Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdal, yaitu paling utama, summa ummuha, kemudian ibu beliau yaitu Sayyidatuna Khadijah, summa Aisyah, kemudian Sayyidatuna Aisyah. Ini segi keafdaliannya. Nah, untuk bebinian maka bukan hanya sekedar melebih-lebihkan, tapi yang paling penting kayak apa? Mengikuti gaya hidup mereka. Bagaimana kehidupan mereka lawan laki, bagaimana kehidupan mereka lawan tetangga, itu yang dipraktekkan bagi perempuan supaya bisa mengumpati cara hidup mereka. Kafadli sarid, seperti keutamaan sarid, yaitu makanan atau kita wahini bubur yang bercampur lawan daging, itu sarid ya. Ala sair ta'am, ke atas seluruh makanan-makanan, maka yang paling afdal adalah sarid tadi itu. Nah, begitu juga dengan Sayyidatuna Aisyah, seperti sarid, lebih daripada perempuan-perempuan yang lain. Summa qala wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويك وهو ما يعمل من الحنطة أو الشعير. Dan daripada sahabat Anas radhiyallahu taala, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, aulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aulama yaitu membikin walimah. Apa bahasa kita? Aulama, walimah itu resepsi. Membikin satu resepsi yaitu walimah. Sallallahu alaihi wasallam ala Safiyah, ke atas istri beliau yang dikawini oleh beliau itu Safiyah. Safiyah binti Huyai. Apa yang dibikin, yang diulah oleh Rasul ketika mengulah walimah tadi itu, yaitu tamar, kurma, wasawik, dan sawik. Sawik itu apa? Wahwa ma yu'malu minal hintati, sesuatu yang dibikin daripada gandum. Hintah semalam sudah, yaitu galapung kalau bahasa kita, awis syair, atau gandum yang masih kasar. Sederhana aja kalau latih walimahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini pengantenan, masya Allah, paling sedikit 5 atau 4 menu nang disuguhkan. Soto, sate, rawan, ayam, intalo, nasi sup, masya Allah. Hampir kada tertinggal, apa? Macam-macam, masya Allah ya. Jadi nang seruan ini rasa apa jorong tahu, sebingung kadang makan, apalagi sampai seruan 3-4 kali, kanyang bener sudah. Jadi tradisi sudah, wah ini makanan dengan cara seperti itu. Sebab kalau seandainya sederhana, supan, karena rata-rata orang sudah kalau pengantinan kan seperti itu, harus banyak apa, prasmanan misalnya, prasmanan. Jadi orang datang mengambil serongan. Kadang kayak bahari kan disurungi, masukkan ke rumah disurungi, itu makan turunan. Wah ini sudah lain-lain.
Makanya modal bapangantenna ini banyak pada sedikit. Oleh karena itu menyiapkan wadah gasan orang ma amplopi pun gonoli juga supaya terbulik modalnya. Nang parah itu mah amplopi sekalinya amplopnya kosong, sekali dibuka banyak kosongnya amplop. Kan orang kada tahu aja, asal yang penting masuk akal. Ya. Ulama itu walimah ya. Ya, walimah ini disunnahkan. Sesuatu yang dianjurkan kalau kita ada acara tertentu maka bikinlah walimah. Nah, di sini disebutkan definisi walimah itu apa? Kullu ta'amin, yaitu setiap makanan yutakhadu yang dibikin li hadisi sururin au huznin, untuk kejadian yang menimbulkan senang, gembira ataupun sedih, maka ini namanya walimah. Seperti sekarang ini disuguhi wadah, ini walimah ya, dianjurkan. Walimah kita disuguhi wadah, disuguhi kopi, insyaallah ya. Dan munasabahnya apa? Karena kita senang dengan membaca syama'il, yaitu kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini termasuk namanya walimah, walaupun walimahnya kecil-kecilan, nang disurungi cuman wadai bener aja. الفاتحة لمشايخ القهوة البنية ومن شربها بالنية من صالح الصوفية أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله بجيم عليه يبلغنا كل أمنية ويحفظنا من كل أذية ويرزقنا الحسية والمعنوية ويصلح عمل والنية والعاقبة والذرية بجاه سيدنا محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Nah, itu walimah tadi. Ya. Dan walimah ini macam-macam kan, ada walimatul nikah, ada walimatul khitan, ada walimah apa lagi? Walimatul tasmiyah. Ya tergantung apa munasabahnya, dan itu sebenarnya walimah. Ya. Kemudian selanjutnya wa an Salma zauji Abi Rafi' maula Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan daripada Salma zauji Abi Rafi', yaitu istri daripada Abi Rafi' maula Nabi sallallahu alaihi wasallam, annal Hasan bin Ali, bahwasanya Sayyidina Hasan bin Ali wa Ibn Abbas wa Ibn Ja'far radhiyallahu taala anhum, bertiga, Sayyidina Hasan, Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan kemudian Sayyidina Ja'far. Ini bertiga sepupu ya. Kemudian atau radhiyallahu taala anhum, atau mendatanginya, itu mendatangi kepada Salma tadi. Karena Salma ini termasuk orang yang rancak memasakkan kesan Nabi. Ya, jadi tabakha, tukang masaknya Nabi. Faqalu, lalu mereka berkata kepada Sayyidatuna Salma tadi, isna'ilana,
ta'aman mimma kana yu'jibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yuhsinu aqlahu. Ulahakan, isna'i ulahakan untuk kami bikinakan ta'aman makanan mimma kana yu'jibu daripada sesuatu yang adalah yu'jibu menyukai akan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyukai akan makanan itu tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhsinu dan kemudian membaguskan aklahu akan memakannya. Jadi dianggap sesuatu yang bagus. Kau Rasul senang, kemudian beliau juga membaguskan makanan itu. Jadi minta ulahkan apa yang biasa dimakan oleh Rasul. Faqalat lalu berkata Salma tadi, ya bunayya la tashtahihi al-yawm. Ujar Sayyidina apa? Pemimpin nomor 3 tadi, Sayyidina Hasan, Sayyidina Abdullah bin Abbas, kemudian anak Sayyidina Ja'far. Ujar Sayyidina, ya bunayya la tashtahihi, ikam kada bakal selera. La tashtahihi al-yawm, ikam kada bakal selera hari ini. Makanan-makanan Sidin nang dulu Sidin makan, hari ini ikam makan, ikam kada bakal selera. Kayak kita makan kita wahini, apa kita wahini memakan makanan orang bahari kada selera lagi, sudah lain. Lain sudah. Orang bahari makan seadanya, iwak wadi, bebanang, nyaman aja. Mbah itu makanan yang isinya kanak-kanak ini lah melihat lagi sudahnya kena pingin. Ulang kala, tempuyak, macam-macam lah nang bahari-bahari. Wah ini sudah masya Allah sosis, makanan kanakan, apalagi nang daging betul. Daging nang bulat tuh apa tuh? Nang biasanya dalam burger itu. Steak. Ya itulah selera kanakan wah ini sudah. Ya. Sudah beda memang zamannya. Tapi kada datang hati memang. Selama tujuannya untuk menguatkan ketaatan itu kada. Jadi ulama berambil kesimpulan memang kita kada kau memaksakan orang wah ini disuruh makan makanan orang bahari, kada kau dipaksa karena lain sudah seleranya. Cuman yang penting intinya jangan sampai menjadikan kita lalai terhadap ibadah. Niatakan makanan apapun selamat dan yang penting halal, tapi halal maka kita niatakan untuk apa? Taqawwi fi taatillah, untuk kuat di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada di sini ulama menjelaskan la tashtah zaman i'tiyadin nas al-at'imah alladhidah allati tatbakhuha al-ajim al-mukhtalita bikum fakulu mimma yuwafiqu adatakum wa abdanikum wa in kana al-mukhtalitu ghaira ma akalahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh aja makan sesuatu yang kalian terbiasa dan oleh adat kalian, oleh tubuh kalian terbiasa, silahkan. Walaupun berbeda dengan makanan Nabi kada apa-apa. Cuman niatakan tadi untuk menguatkan kepada ibadah Rasul, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzalika amrun yatafawatu bil azminati, maka semua perkara itu memang berubah dengan berubahnya zaman. Wa tagayyurul adat, dan berbedanya kebiasaan. Namun wasta'inu bihi ala ada'il ibadah. Namun jadikan semua yang kita nikmati untuk menjadikan pertolongan buat kita dalam melaksanakan ibadah. Roti bahari jarang makan roti orang bahari. Ada danangaran roti itu, tak ada tahu roti mungkin malah gumbili, ketia gumbili. Kenapa? Jadi kada apa-apa, boleh-boleh aja. Nah, cuman di sini beliau memadahi, ya bunayya la tashtahil yawm, wahai anakku,
ikam kada selera hari ini makan apa yang dimakan oleh Rasul dahulu. Qala, lalu kemudian berkata salah satu daripada yang bertiga tadi, bala isna'ihi lana. Bala artinya apa? Bahasa gitu, naam, kada apa-apa, tetap aja pian ulahkan. Kami hendak memakan apa yang pernah dimakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isna'ihi, ulahkan untuk kami. Jadi untuk mengenang, ya tujuannya bukan untuk nyaman-nyaman, karena memang apa yang diulahkan kena oleh beliau ini memang rasanya ya selera, misalnya modelnya itu sudah kayak kada cocok lagi. Cuman tujuan beliau ini apa? Untuk mengambil keberkahan dengan mengikuti apa yang pernah dimakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isna'ihi lana, qala, lalu kemudian beliau berkata, itu perawi hadis tadi. Faqamat, lalu bangkitlah Salma tadi, fa akhadat syai'an min syair, lalu mengambil sesuatu sedikit daripada syair, gandum nang kasar. Fatahanathu, lalu kemudian menggilingnya, menumbuknya. Tsumma ja'alathu fi kidrin, lalu kemudian menjadikan atau meletakkannya di dalam kidir, apa ngarannya, panci. Wasabbat alaihi, dan menuangkan ke atasnya syai'an, sesuatu, min zaitin, daripada minyak. Namanya sudah diandak di dalam panci lalu dituang minyak. Wadaqqat, dan kemudian menumbuk ulang sidin al-fulfula wat tawabil. Fulful yaitu apa? Merica, sahang. Tumbuk. Imbah itu wat tawabil. Tawabil ini kalau bahasa kita itu bumbu-bumbu. Jadi kumpulan macam-macam bumbu itu namanya tawabil. Karena tawabil itu apa aja disebutkan oleh beliau. Faqarrabathu ilaihim, lalu imbah itu sudah tadi campur minyak, campur filfil, sahang, lalu kemudian bumbu diharu, disuruh makan sedikit nih makanan Rasul. Melihat gitu aja gitu. Ya Allah. Mungkin kalau kita menakuni orang tua bahari, sidin sudah meninggal, lalu ada mungkin yang pernah hidup serumah lawan sidin, atau kakak kita yang paling tua, di sana paling tua yang pernah memasakan sidin. Napa mak makanan abah bahari? Nyawa jaga kada harapan makan nyawa mendulahkan. Kada mae ulun apa kada ulun hendak ngerasain apa nih dimakan abah bahari sidin lagi zaman sidin nang anum-anum itu napa? Adangi mendulahkan. Diulahkan sidin soalnya ngini kasan. Orang bahari makan ya Allah. Iwak seekung berbagi serumahan. Tapi iwak ganal bang tapi. Faqalat, lalu kemudian beliau berkata, hadza mimma kana yu'jibu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yuhsinu aqlahu. Inilah kan mimma kana, daripada sesuatu yang ada, yu'jibu, yang menyenangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhsinu, dan kemudian membaguskan beliau aqlahu, akan memakannya. Ini bagus. Tapi kita kada tahu umpatin kini kada kawam mungkin. Karena memang sudah kada tahu lagi sudah kayak apa. Ya ala kulli hal, nang lawat-lawat kita sudah mau umpati makan apa? Waluh sudah. Apa lagi? Minum susu sudah. Madu belum lagi. Ada madu tuh karang sebotol campuri banyu kena seember. Urung akan. Yang penting terasai madu walaupun bercampur banyu. Nah untuk seperti ini ya kita wallah alam lah. Kalau kawata umpati, mungkin di Arab pun sudah jarang ada makanan seperti. Apalagi di Arab makanan sudah mewah-mewah pian. Insyaallah orang Arab apalagi nang istilahnya menengah ke atas makanannya. Bah kita ini kan ada napa-napanya. Ini kambing seikung orang berdua aja makan habis. Tapi kambing nang halus, maksudnya kambing nang anak kambing. Yang umur berapa itu berduaan bertiganya habis. Kita kambing seikung sekampungan. Mbak selanggar semalam kan kambing berapa ikung? Atasnya sekampungan kalau berarti berapa ikung semalam? Seikung aja sekampungan subhanallah. Terasai berataan. Beda kalau orang Arab kambing berdua, kambing seikung, gasan orang berdua bertiga aja habis. Subhanallah ya.
Qauluhu, lalu kemudian perkataannya at-tawabil. Tawabil adalah tadi bumbu-bumbu. Hiya adwiyatun, ia adalah obat, haratun. Jadi adwiyah ini kayak sejenis kita bahasa itu apa? Jamu. Haratun yang panas. Yu'ta biha minal Hindi, yang didatangkan ia daripada negeri India, Hindi. Wakila, dan ada dikatakan tawabil itu apa? Innaha murakkabatun, ia terbuat atau tersusun campuran minal kuzbarah, itu daripada ketumbar, kuzbarah, wazanjabil, dan jahe, wal kamun, dan kemudian kapulaga. Ini kan panas berataan kalau nih, panas padas. Makanya kalau napa semalam teh napa nang bercampur itu? Teh napa? Teh adeni, teh adeni. Itu kan campurannya kapulaga, napa lagi kayu manis. Itu jahe adalah jahe. Tapi rasanya memang mantap. Mbahnya minum itu langsung cagat. Mata nang cagat. Sigar jarang tuh langsung. Makanya pas semalam disuruhnya Habib langsung sini sudah tahu Syekh Adeni gitu dia. Takajud beliau, di mana ada Syekh Adeni? Ternyata ada nang tukang ulah kan memang selesai. Ini kada kau seberatan orang mau ulah. Ya. Walaupun bisa juga mau ulah tapi rasanya beda. Kau aja pun tinggal buka YouTube cara mau ulah Syekh Adeni, kau aja mau empati, tapi rasanya apa jurang di iklan itu? Yang penting rasanya bung. Jadi kazbarah itu ketumbar, zanjabil itu jahe, kemudian kamun itu kapulaga. Ada yang mengartikan kamun itu juga bisa berarti apa? Jintan. Bisa aja pian tulis karena keluar gambar. Belum kada kau tahu paham juga bumbu ini mungkin bagian yang tukang masak tahu. Tadi pas buka kamun itu apa? Ada gambarnya tapi kita tahu juga apa nih ini. Cuman pas betakon lawan babinian di rumahnya tahu kamun dinya amun kada kapulaga atau jintan. Tapi jintan itu kan biasanya habbah sauda. Ya. Tapi mungkin kamun ini adalah tadi kapulaga. Kalau kapulaga itu kan halus, kalau biji-bijinya itu dibuka itu biasanya dimakan, diandak, dimuntung untuk menghilangkan bau. Jadi diandaknya sampai kayak model gulaan. Kalau kada terbiasa mungkin kada nyaman, tapi kalau sudah biasa nyaman. Itu menghilangkan bau muntung. Supaya kada bau muntung kita andaki makani kapulaga. Di apa? Diisap kayak gulaan, kada nang diigut kada, cuman diisap-isap aja. Jadi bau mulutnya baharum. Wa yu'khadhu min hadza, dan diambil daripada ini apa? Annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu, adalah beliau menyukai tatyibat ta'am, membagusakan, membaikakan makanan. Nah, jadi kalau makanan itu kan perlu bumbu-bumbu kalau supaya nyaman. Nasi bener aja putih, kada ada bumbu-bumbu kada nyaman. Maka tambahkan kuah kari, kuah masak habang, kuah masak kuning, kuah masak hijau, apa itu. Ada kamu hijau. Untuk apa? Supaya menambah rasa. Nah ini Rasul seperti itu. Jadi kada apa-apa kata ulama. Kayak ya di Arab sana nasi putih itunya jarang. Setiap nasi itu harus dicampuran bumbu. Makanya ada istilah nasi mandi, nasi kabsa, apalagi biryani, bukhari, dan lain-lain. Itu kan bumbu berataan. Ini kada kawa makan nasi putih aja kada kawa. Kada terbiasa. Kalau kita kan nasi putih aja, tapi tambahan juga ada jok. Wah ini, wah itu, sama ya. Kalau ini biar kada berkuat, tapi sudah berbumbu memang. Jadi kalau nasi putih aja diunjuki kada tapi kau makan, bukan kada mau, tapi kada tapi kawa, karena kada terbiasa. Dan memang
kada apa ini Rasul di sini kata beliau apa? Sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tatyibat ta'am bima tayassara, dengan sesuatu nang mudah yang gampang, wasahula dan mudah. Jadi apa bumbu yang kita tahu? Kayak mulah nasi goreng, nasi benernya digoreng nyaman lah. Sebelum nasi goreng kan dulu minyak, itu bawang, bawang habang, bawang putih, bawang perai, bawang nang kada perai juga. Andaki beratan itu sawi pulang. Hanyar masukkan nasi. Nasi pulang tambah pulang. Iya, tomat. Itu kah? Mbak itu kena bumbu penyedap, raiko, masako, campur beratan. Apa nang dilihat? Masukkan berata. Imbanya sudah jadi, rasai harap hancur rasanya. Ada kejadian di pondok ini. Subhanallah, ini kejadian di pondok. Ada orang Pontianak. Jadi ustadz sudah. Jadi kita kan di kamar ustadz itu mengolah sambal. Lalu pas sidin mengolah sambal, orangnya ini masya Allah juga mungkin wali juga orang ini, lillahi ta'ala. Kenapa nang ada dihiga dibuatnya berataan? Mau ulah sambal, yes, buat sampai intalu ayam ada digedok dimasukkan. Ini apa sambal apa intalu ayam? Pirik, batuntung sudah. Nyaman dinya. Inya nyaman, banyak kita mencoba. Ya Allah. Ada yang mau makannya, inya aja serongan mau makan. Kenapa hancur? Seberataan dibuatin apa yang ada dihiga orang dilihat apa buat. Allah. Ini lillahi ta'ala bujur mula sambal. Ada kejadian subhanallah itu waktu masih di pondok. Mungkin orangnya masih hidup, kalau alam kada pernah lagi terhubung. Itu beliau itu dulu tukang pijat. Allah yarham Habib Hasan Baharun. Jadi Habib Hasan itu kalau sini itu tukang pijat. Di banyak dapat berkah beliau. Jadi ceritanya beliau ini bekas preman malah. Badannya pian bontok. Subhanallah, taubat Allah berikan hidayah, taubat masuk ke pondok berubah 180 derajat. Luar biasa ibadahnya. Lalu kemudian oleh Habib Hasan dijadikan sebagai tukang pijat. Itu kalau dimijat tuh amun kada disuruh ampi kada ampi. Semalaman dipijatnya. Subhanallah, itu dasar luar biasa orang itu. Jadi amun jarah Habib Hasan kada menyuruh. Kada ampian tuh bang dasar. Subhanallah. Naam. Wa anna dzalika la yunafi az-zuhda, bahwasanya yang demikian itu kada menafikan terhadap zuhud. Kalau bang kita makan yang nyaman-nyaman lalu menafikan zuhud, kada jua. Sekali-sekali nikmati. Wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Ada kelebihan, ada sedikit duit nang cukup, nikmati. Baju kawan tukar baju. Makanan kawan yang nyaman, makan yang nyaman, tapi jangan terus-terusan, itu maksudnya. Zuhud itu kan bukan berarti menempatkan dalam hati. Ya makan silakan. Ada kesempatan misalnya bawa keluarga makanan keluar, bawa kada apa-apa, menyenangkan hati mereka. Ayo kita makanan di luar yuk. Ayo, mbak itu nasi di rumah bawa keluar mbak. Mbaknya di luar, mau bini, ayo makan di luar. Ini makan di luar kita. Mahibur bini. Mbaknya sudah gitu, kada, ayo kita tulakan, nanyar kan. Jadi senang juga bini dibawa jalan-jalan sekali-sekali. Makan kemana, ke warung misalnya. Itu untuk menyenangkan hati, menghibur. Dan kada menafikan terhadap zuhud. Jadi tadi selera macam-macam ya, bertambah ini bertambah itu kada apa-apa sih. Cuman jangan lupa niatkan apapun yang kita makan untuk takawi, menguatkan kita kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap makan, ingat, makan minum, makan niatkan takawi fi taatillah wa tadawi min kulli amradin wa iddah. Yaitu apa? Untuk menguatkan taat kepada Allah dan mengobati segala penyakit yang ada di tubuh kita. Dimakan, maka niat dalam hati taqawi fi taatillah wa tadawi, dan mengobati min kulli amradin wa illah, yaitu daripada segala penyakit dan apa-apa yang ada menimbulkan penyakit dan itu. Maka insyaallah ya, andai kata jadi sakit pun itu memang sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Dan memang wajar yang namanya manusia ada sakit itu wajar. Kalau kada ada sakit itu orang mati sudah kada ada lagi sakit. Nengaran manusia ada sakit wajar. Justru yaitulah sunnatullah ada sakit untuk mengingatkan kita. Ada tukang urut bekesah, jadinya ada orang datang wada ulun minta urutakan supaya sehat biar kada berpenyakitan lagi. Ujar tukang urut, jangan gitu pian, manusia itu masya Allah tukang urut ini jangan juga pian, amun pian kada penyakitan lagi mati pian sudah. Mendengar gitu terdiam nang diurutakan gile. Bujur juga soalnya apa? Kalau sudah ada penyakit lagi apa? Orang mati adalah penyakitan lagi ada lagi. Tapi kalau yang namanya hidup ada aja sakit kena, entah sakit kenapakah, entah ringan, entah aja. Dan itu sunnatullah. Rasulullah ketika akhir hayat beliau sakit. Ini untuk pelajaran bagi kita bahwasanya yang namanya manusia ada sakit. Namun ketika sakit jangan mengeluh, apalagi sampai mengumpat-umpat menyalahkan ini, menyalahkan itu, apalagi sampai kadang menerima dengan takdir Allah, ini memang bahaya. Naam, kemudian wa an Jabir radhiyallahu taala, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala fi ghazwatil Khandaq. Daripada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala, beliau berkata fi ghazwatil Khandaq, di dalam peperangan Khandaq, ghazwah Khandaq. In kafaitu ay intalaqtu ila imraati. In kafaitu maknanya ay intalaqtu, aku berangkat menuju imraati, itu mendatangi istriku. Fakultu, lalu aku berkata, jadi ini dalam perang Khandaq ya. Kemudian beliau membawa bini Sidin, lalu kemudian ketika pas waktu istirahat, beliau berangkat mendatangi bini Sidin. Fakultu, lalu aku berkata kepada biniku, hal indaki syai'un, apakah ada sesuatu, ada ikam nih, makanan maksudnya, adakah? Hal indaki syai', apakah ada sesuatu makanan? Fa inni ra'aitu, lalu ujar Sayyidina Jabir, aku melihat, menyaksikan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ju'an syadidan, lapar nang mesengatan sudah. Melihat, menyaksikan mungkin dari raut wajah Nabi kelihatan kayak orang kelaparan, menahani lapar. Dan kita maklum sudah disebutkan bagaimana Nabi itu menahan lapar sampai mengganjal batu di dalam paru beliau. Sampai seitunya. Kita kan alhamdulillah kada beganjal-ganjalan, belum lapar sudah ada, sudah nang mengiau pulang. Ya, subhanallah. Alhamdulillah kita luar biasa nikmat kita. Nabi sampai lapar, sampai ya istilahnya kelihatan. Di sini Sayyidina Jabir melihat, menyaksikan kayak apa raut wajah Sayyidina. Fa akhrajat, lalu kemudian istri beliau mengeluarkan jiraban, yaitu karung. Fihi, yang ada di dalamnya itu sa'un min syair, yaitu satu sa', satu gantang daripada syair, gandum. Kada banyak satu sa' itu. Walana buhaimatun dajinun, dan kemudian kami ada mempunyai anak kambing yang masih halus, anak kambing yang kada digembalakan keluar, masih di dalam rumah aja anakannya. Karena kalau masih halus itu kan jarang digembalakan keluar, masih di dalam aja diharagu. Umpan didatangkan, disuapi, dimakani. Itu masih apa bahasanya itu apa? Tis ya. Kambing halus masih. Dan ini dagingnya paling nyaman. Nang umur berapa bulan? 5 bulan, 6 bulan itu. Apa jurang empuk daging. Fadzabahtuha, lalu kemudian ujar Sayyidina Jabir, tadi apa aku sembelih ya. Wa tahanati syair, dan kemudian bini sini apa? Menggilingakan gandum, hatta ja'alna, sehingga kami jadikan lahma fil murma, sehingga kemudian gandum digiling, daging dipotong, diandak apa? Fil burmati, di dalam panci, dimasak. Jadi panci sebuting gasan memasak daging, sebuting lagi gasan menggiling gandum tadi untuk diulah roti atau diulah kayak sejenis tadi bubur. Summa ji'tuhu, imbas sudah tuntung, masak sudah parak masak atau setengah masak, lalu kemudian apa? Aku mendatangi, kata beliau, ji'tuhu sallallahu alaihi wasallam wa akhbartuhul khabara, lalu kemudian aku memberitahu beliau berita sirran, bagemet, pelan-pelan. Kenapa? Karena sedikit babisik aja lawan Nabi.
Wa qultu lahu, lalu aku berkata kepada Rabi, ta'al anta wa nafarun ma'aka. Ta'al, pian ulun, bahasa kita tuh ta'al, silahkan pian ke rumah lawan beberapa ikung aja. Pokoknya nafarun ma'aka itu kurang dari 10. Mungkin bertiga, berempat, ya maksud sini jangan banyak lah. Kayak misalnya muslim baki ulun kena gurulah batuntong ma ibis isa pian ke rumah. Tapi pian aja lawan orang beberapa ikung yang tahu ulun makan batu untung ini kita di kiau muslim berataan ke rumah takajut mulim tekibar sama katanya. Nah ini beliau apa berbisik loh Nabi pian aja Nabi. Dan memang bini sidin sudah madahi jenang bini jangan bersupan aku lah bagi Nabi karena kebanyakan orang kan bingung kayak apa tuan rumah. Lalu akhirnya pendek sedih bagaimana sekalinya apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasaha Nabi kemudian benyaring suara sah bakociak. Ujar Nabi apa? Ya ahlul khandaq, orang-orang yang ada di khandaq nang empat perang tadi itu. Ujar Nabi, inna jabiran sana'a suwaran fahayya halla bikum. Inna Jabir, nih saudara kalian Jabir, sana'a suwaran, mengulahkan makanan. Fahayya halla bikum. Hayya artinya apa? Hayya, ayo. Hayya ala salah, ayo lah kasih sumbayangan. Hayya hallan bikum, ayo lah kasih ikam datang ke rumah Jabir seberata. Nah pada Sayyidina Jabir ucap langsung saja. Subhanallah. Bulik berdahulu sidin ke wadah nang bini, pakai salon nang bini bermain nampak ya. Kada apa dah? Tadi maksudnya daripada aja jangan banyak. Jas Sayyidina Jabir sudah. Mbak kenapa? Tapi Nabi nak mau makan mendengar bini mendengar Nabi nak mau makan. Ujian Nabi begitu tenang aja. Kalau sudah Nabi nak mau makan biar aja. Ini bini nang luar biasa. Laki bingung bininya tenang malah. Kayak orang bawa acaraan laki bingung. Padahal kayak apa punya dulu. Ujian bini tenang aja. Kenapa? Ada aja bacaannya. Nah, apa bacaannya? Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Hibaq. Dibaca terus hibaq. Pokoknya setiap bakaut hibaq. Kada sing habisan nang dikaut. Orang ribuan nang makan ya takkan habis. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Baqin itu artinya apa? Kekal. Kada sing habis. Subhanallah itu dijadikan doa oleh orang-orang untuk supaya makanan kada sing habisan. Makanya bagi orang nambah kaut-kaut jangan tertinggal doa itu. Ya, supaya ya kan memang kadang-kadang supan kan tuan rumah sampai kehabisan itu. Walaupun orang nang datang pun maklum aja sebenarnya nang manusia kan kemampuan terbatas nang datang banyak misalnya wajar lah habis. Tapi ada aja muntung-muntung, kenapa ini ya apik kuno, belum apa-apa sudah habisan. Ya, macam-macam. Maka dengan seperti itu antisipasi doa. Nah ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mukjizatnya Nabi. Baqiyah sidina, hayya hallan bikum. Imbah itu lalu Nabi berbisik lawan Sayyidina Jabir tadi. Ujar sini apa? Wa qala la tunzilanna burmatakum. Wala takhbizunna ajinatakum hatta aji. Nabi berpesan. Nabi tahu kalau sudah orang bakio itu kan sedikit aja berarti kita banyak pasti. Tapi subhanallah Nabi bakio orang banyak karena di sini beliau ingin melihat apa mukjizat. Nah di pasar sidin karena apa? La tunzilunna, jangan ikam turunakan burmatakum, panci ikam tadi. Biar aja di atas. Jangan diturunkan. Pasan Nabi. Kemudian apa? Wala takhbizunna, dan jangan ikam maulah roti
ajinatakum, adonan nang ikam ulah tadi itu jangan diulah roti dulu. Hadangi apa? Hatta aji, sampai aku datang ujar Nabi. Pokoknya tunggu aja, ikam jangan apa-apa. Karena ini sebenarnya apa? Nabi yang mengautnya kena. Subhanallah. Falamma jaa, ketika Nabi datang, akhrajat lahul ajin, lalu nang bini tadi mengeluarkan nih adonannya, diunjuk wadah Nabi nih adonan. Apa yang dilakukan oleh Nabi selanjutnya? Fabasaqa fihi, lalu diludahi oleh Nabi. Entah ludah nang langsung beliur kah atau ludah nang kayak apa wala. Karena kalau busok itu bisa artinya ludah nang ada liurnya, udah kita beludah, ada nang itu bisa juga. Kayak beludah tapi kita ada ludahnya. Kayak bahari kan kalau kita ke wadah guru Padang bahari umpat baca burdah, kalau baca burdah lalu kena embat tundung bagi roti juga tanah sama kini juga roti, tapi rotinya kada bungkusnya langsung berbuka sudah. Lalu imbah tuntung itu kita dapat roti ini apa? Kan anakan, lu masih ingat tuh kan anakan ke wadah guru Padang. Datang ke wadah sini apa? Minta ludah ya kan? Tuh. Kan ada lagi nang bacaan sini tuh ada lagi. Itu aja lagi. Dan alhamdulillah kan ada merasa jijik bahari itu. Coba kada anakan wah ini datang sini, rotinya udah ludah yangan. Dihampul takannya bisa roti udah sorong. Tapi subhanallah, ini kita mungkin dari situ salah satu keberkahan kenanakan bahari, jadi ada apa jurang tuh hati tarang, apa penarang hati dari ini kan meludahi wali min auliya Allah. Ingat banget Mbak Tuntung dapat roti kan bukaan kepada sini. Nah ini Rasulullah berpesan sudah, pokoknya jangan ikam ulah roti kecuali kena aku datang. Pas datang lalu ditampilkan di lidah isi. Wa baraka, dan kemudian memberikan berkah, itu barakah sini apa? Mendoakan semoga berberkah gitu. Makanan itu makanya sebelum makan jangan lupa berdoa supaya berkah. Oh, jam 8 lewat sudah. Kadang bojong. Ini kisahnya masih panjang lagi. Kita stop aja gini dulu. Summa sedikit barakah, kemudian memberkahi. Summa amada ila burmatina, lalu kemudian amada menuju Nabi ila burmatina, ke panci kami. Fabasaqa, lalu kemudian diludahi oleh Nabi juga. Wa baraka, dan kemudian didoakan berkah. Jadi nang panci diisi daging diludahi Nabi, kemudian didoakan. Summa qala, lalu kemudian beliau berkata, bersabda Rasul, id'i khabizatan faltakhbiz ma'aki. Kiau, panggil ujar Nabi apa? Kiau khabizatan, tukang ulah roti. Itu maksudnya Pak bini Sayyidina Jabir. Nah, tukang ulah roti. Fal takhbiz, maka hendaklah ia mengolah roti ma'aki, bersama dengan engkau. Jadi bini Sidin lawan Sayyidina Jabir mengolah roti bersama-sama. Kalau sudah diludah Sidin. Wagrifi, dan kemudian kaut apa? Cibuk. Kaut bahasa kita ya, kauti min burmatikum, dari panci kalian tadi. Jadi setelah diludahi, didoakan, lalu ujar Nabi, ikam lawan bini ikam maulah roti, kemudian bini ikam nang mengaut kena untuk nang dipanci tadi mengaut. Dan satu, wala tunziluha, jangan diturunkan daripada tungku tadi, biar aja di atas. Ini pesan Rasulullah SAW. Lalu dilakukan seperti itu. Dan nang datang berapa? Wal qaumu alfun, ujar Sayyidina Jabir, jamaah nang datang itu ribuan. Padahal ini rencananya cuma 10 ikung aja, ternyata nang datang ribuan. Dan kemudian apa? Fa'aqsimu billah, ujar Sayyidina Jabir, aku bersumpah dengan nama Allah, laqad akalu hatta tarakuhu, mereka memakannya sehingga sampai meninggalkannya, wansarafu, dan bubar, wa inna burmatana, dan adalah panci kami, la taghitta ay tagli, masih aja mendidih, masih menggurak, kada ada berkurang-kurang.
Ini panci nang asalnya tadi menggurakkan sudah tadi, lalu dikauti sampai orang nang ribuan makan bubar habis sudah, panci kami masih menggurak kada berkurang. Subhanallah. Ini mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama hiya, seperti ia ada asalnya. Wa inna ajinana, dan kemudian adonan kami la yukhbazu, diolah roti kama huwa, sebagaimana ia asalnya. Kada ada berkurang juga adonan yang tadi diolah roti, kada berkurang-kurang adonannya tadi. Ini mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari wa Muslim, dan hadis ini sahih, ada di dalam kitab Bukhari dan Muslim. Tapi kalau bagi ulun jangan coba-coba ya. Bisa kurang. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Dan kejadian seperti ini bukan hanya satu, ada beberapa kejadian lain yang dua. Nang makanan itu jadi berkah banyak. Ya intinya satu faedah yang kita ambil apa? Kalau makan jangan lupa berdoa, semoga makanan yang kita itu membawa berkah. Doanya kenyaman aja, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adza. Nyaman aja, kadang ngalih. Cuman kadang-kadang ada keingatan, apalagi sudah disurung, wah. Hanya bersurungan di muka sudah ngipong tek. Baluman tuntung lagi orang bersurungan sudah pas ada keropok. Wala babacaan, wala babismillah, trek langsung. Iya, nang kada berkah makanan kita. Kan kita doa kita, Allahumma barik lana, ya Allah berkahi bagi kami. Bima razaqtana, apa-apa yang Engkau rezekikan kepada kami. Wa qina adzabannar, dan selamatkan kami daripada api neraka. Jangan sampai gara-gara makanan ini kami masuk ke dalam neraka. Doa luar biasa, berkah. Nah, mudah-mudahan makanan yang kita makan, kita konsumsi membawa berkah bagi kita sebentar. Ulun kira cukup dulu sampai di sini karena sudah jam 8 lewat. Ini tadi hendak di stop tanggung karena membuli ke bahasa pulang, kesannya lain pulang kena. Jadi untuk selanjutnya ini ada kesan yang lain pulang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga pengajian majlis kita ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al al-qutri anta wa dhakar, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama, nahza bil khairi wa nukfa kulla syarr, Rabbana أصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى صحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهدى وجعلنا ممن يسلم ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.